Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa submateri. Nah, dalam slide ini kita akan membahas tentang pilar belajar. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang pilar belajar menurut UNESCO. Ada 4. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu apa saja dan implementasinya seperti apa di dunia pendidikan. Oke, jadi di sini 4 pilarnya bisa teman-teman baca dalam slide, nanti juga bisa di-download di si Pijar masing-masing. Yang pertama adalah learning to know, yaitu belajar mengetahui. Yang kedua adalah learning to do, yaitu belajar untuk berkarya ataupun bekerja. Yang ketiga adalah learning to live together, yaitu belajar hidup bersama. Dan yang keempat adalah learning to be, belajar berkembang secara utuh. Nah, seperti apa setiap pilarnya kita bahas di sini ya. Oke, yang pertama adalah learning to know. Jadi, di mana di sini dalam learning to know itu proses pembelajaran itu memungkinkan pelajar, peserta didik, ataupun mahasiswa untuk tidak sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga menguasai teknik bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan tersebut gitu. Jadi, nggak sekedar menghafal saja. Kemudian yang kedua, pilar ini berpotensi besar untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang tinggi. Jadi memang UNESCO menyusun 4 pilar seperti ini memang dia mempunyai pandangan ke depan bagaimana untuk mencetak generasi-generasi muda. Nah, yang selanjutnya adalah pilar ini berpotensi besar untuk mencetak generasi muda dengan kemampuan akademik yang sangat tinggi kayak gitu. Nah, kemudian secara tidak langsung learning to know ini juga bermakna belajar sepanjang hayat atau yang biasa teman-teman dengar sebagai lifelong learning ataupun lifelong education. Nah, asas belajar sepanjang hayat ini bertitik tolak atas keyakinan bahwa proses pendidikan itu dapat berlangsung selama kita hidup gitu ya. Baik di sekolah maupun di luar sekolah itu nggak masalah, yang penting kita belajar. Oke. Yang selanjutnya adalah learning to do. Nah, sasaran pilar kedua ini itu kemampuan kerja para generasi muda. Jadi seperti teman-teman ini gitu sasarannya. Nah, kemudian di sini peserta didik itu diajarkan untuk melakukan sesuatu dalam situasi yang konkret alias tidak terbatas pada penguasaan keterampilan, kemudian mekanistis, melainkan juga keterampilan dalam berkomunikasi, bekerja sama, mengelola, dan juga mengatasi suatu konflik. Nah, melalui pilar yang kedua ini, melalui learning to do, jadi dimungkinkan mampu untuk mencetak generasi baru yang memiliki intelektual tinggi dalam bekerja dan mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Nah, untuk keterangan selanjutnya silahkan membaca sendiri di slide dan juga tetap harus mencari referensi yang lain ya, teman-teman. Oke, untuk yang ketiga kita bahas tentang learning to live together. Jadi di sini dia menjadi pilar belajar yang tidak kalah pentingnya sebenarnya ya untuk menanamkan jiwa damai ya, perdamaian ataupun toleransi kayak gitu. Nah, di sini juga kerjasama itu juga akan membangun motivasi para siswa. Nah, learning to live together ini sangat cocok ketika teman-teman nanti menerapkan model pembelajaran yang berbasis cooperative learning. Ini sangat cocok dengan pilar belajar menurut UNESCO yang learning to live together gitu. Jadi nanti mereka dapat lebih termotivasi untuk belajar gitu. Jadi mereka juga dapat mengaktualisasikan diri, bisa berdiskusi dengan teman, dengan guru, seperti itu. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kayak gitu. Oke, yang terakhir adalah learning to be, di mana pilar yang terakhir ini adalah pilar keempat, di mana substansi dari pilar ini adalah muara air dari 3 pilar yang tadi, dari learning to know, learning to do, kemudian learning to live together. Nah, jadi di sini tuh harapannya peserta didik mau siswa mau mahasiswa berpotensi jadi generasi baru yang berkepribadian mantap dan mandiri serta
juga percaya diri terhadap jati dirinya sebagai seorang manusia. Jadi memang dibentuk sebagai pribadi yang gimana ya, bertanggung jawab gitu, agar nanti masa depannya itu memang benar-benar terbentuk dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman untuk submateri pilar belajar cukup di sini saja. Nanti teman-teman tetap harus membaca banyak referensi ya. Ibu hanya memberikan clue-clue saja agar teman-teman lebih mudah belajar. Oke, good luck. See you di submateri yang selanjutnya.